Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vicky Dwi Ardillah, Dewi Kemuning, dan Eka Zuni Astuti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai etika dan hukum kesehatan lingkungan. Etika dan hukum kesehatan lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu etika profesi dan juga lingkungan kesehatan. Pada etika profesi, kami akan menjelaskan mengenai pengertian etika profesi menurut para ahli dan 5 etika refleksi kritis. Sedangkan pada lingkungan kesehatan, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian lingkungan kesehatan menurut para ahli, yang kedua, ruang lingkup kesehatan lingkungan, yang ketiga, tujuan kesehatan lingkungan, yang keempat, dampak lingkungan tidak sehat, yang kelima, faktor-faktor kesehatan lingkungan, yang keenam, pengaruh lingkungan yang tidak sehat, yang ketujuh, penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat, dan yang kedelapan, upaya penanggulangan kesehatan lingkungan. Yang pertama ada etika profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos yang berarti akhlak, adat istiadat, kebiasaan, watak, perasaan, dan juga sikap yang baik dan layak. Etika juga berarti pengetahuan tentang moralitas, yaitu meninjau segala hal yang baik maupun buruk dari sisi moral. Menurut Priharjo pada tahun 1995, etika merupakan suatu disiplin yang diawali dengan mengidentifikasi, mengorganisasi, menganalisa, dan memutuskan perilaku manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip untuk mendeterminasi pelaku yang baik terhadap suatu situasi yang dihadapi. Menurut Martin, pada tahun 1993, etika didefinisikan sebagai the disciplines which can act as the performance index or reference for our control system. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan atau standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua ada kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga ada nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kemudian adalah 5 ciri khas etika sebagai refleksi kritis. Yang pertama, rasional, mendasarkan pada nalar, pada argumentasi yang bersedia dipersoalkan tanpa perkecualian. Yang kedua, kritis, berarti ingin menggali permasalahan hingga ke akar-akarnya. Yang ketiga, mendasar, yaitu membahas hal yang utama. Yang keempat, sistematik, membahas langkah demi langkah secara teratur. Yang kelima, normatif, tidak sekadar melaporkan dengan pandangan moral, melainkan juga menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya. Oke, baik, kita lanjut ke kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah upaya untuk melindungi kesehatan manusia melalui pengelolaan, pengawasan, dan pencegahan faktor-faktor lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Itu menurut Sumbungan Sutomo pada tahun 1991. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, lingkungan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan, kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Secara sederhana, lingkungan manusia didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan yaitu kajian yang mempelajari hubungan interaktif antara kelompok manusia dan sebagai perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu di sini ada ruang lingkup kesehatan lingkungan, ada perumahan, penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pembuangan sampah. Lalu sasaran pelaksanaan kesehatan lingkungan menurut Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 1992 ada tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya. B. Tujuan kesehatan lingkungan terdiri dari
tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan. 2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 3. Terlaksanaannya pembangunan berwawasan lingkungan hidup untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 4. Terlindungnya negara dari kegiatan negara lain yang bertujuan untuk merusak lingkungan sehat. C. Dampak lingkungan tidak sehat. Yang pertama, timbulnya berbagai penyakit. Yang kedua, menurunnya kualitas dari kesehatan masyarakat. Yang ketiga, merusak keindahan kota. Yang keempat, mempengaruhi arus investor ke daerah. 5. Polusi dan sampah yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. D. Faktor-faktor kesehatan lingkungan terdiri dari faktor fisik, faktor sosial, dan faktor ekonomi. E. Pengaruh lingkungan yang tidak sehat terdiri dari pengaruh terhadap individu, pengaruh terhadap keluarga, pengaruh terhadap masyarakat. F. Penyakit ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat terdiri dari penyakit kolera, tifus perut, diare, leptospirosis, malaria, DBD, TBC, cacar, dan influenza. G. Upaya penanggulangan kesehatan lingkungan terdiri dari pengolahan lingkungan hidup, pengolahan lingkungan buatan, pengolahan lingkungan sosial, dan pembangunan model sosial. Kesimpulan, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos yang berarti akhlak, adat istiadat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik dan layak. Etika juga berarti pengetahuan tentang moralitas, yaitu meninjau segala hal yang baik maupun buruk dari sisi moral. Yang kedua, kesehatan lingkungan adalah upaya untuk melindungi kesehatan manusia melalui pengolahan pengawasan dan pencegahan faktor lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Yang ketiga, tujuan kesehatan umum ialah kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Yang terakhir, upaya pencegahan primer yang dimaksudkan untuk menghambat perkembangan biakan, penularan, dan faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.